akan memerankan seorang gadis biseksual. Banyak penggemar tidak percaya bahwa sosok itu adalah Jake, apalagi wajah dari sosok itu. Halo semuanya teman-teman, I'm Sokim, welcome back to my YouTube channel teman-teman. Nah, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Aku harapkan seperti itu ya teman-teman. Dan untuk hari ini kita itu akan membahas tentang topik-topik yang lagi hangat banget nih diperbincangkan. But anyway, sebelum kita membahas tentang hal itu, make sure kalian sudah bantu perkembangan channel aku teman-teman dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Well teman-teman, untuk berita pertama di sini ada berita dari Jake ENHYPEN yang diduga terlihat meminta pemantik rokok pada seorang wanita di Itaewon. Jadi kurang lebih pada tanggal 22 Agustus ada seorang netizen itu sudah membuat postingan di forum komunitas online. Judul postingannya adalah Jake ENHYPEN berkeliling meminta pemantik rokok kepada seorang wanita di Itaewon. Nah, di sini netizen itu memasukkan beberapa foto, yang mana foto itu diduga menunjukkan Jake ENHYPEN dengan seorang kenalan yang berinteraksi dengan beberapa individu wanita, mengenakan topi dan juga masker hitam. Pria yang diduga sebagai Jake ENHYPEN itu terlihat dengan rokok di mulutnya, sementara tampak membuat gerakan meniru korek api dengan tangannya di depan seorang wanita dengan gaun hitam. Adapun untuk netizen-netizen berkomentar, meminjam pemantik api bukan hanya untuk meminjam pemantik api loh, tapi karena dia secara alami menurunkan maskernya dan juga menunjukkan wajahnya, dia sedang tanda kutip berburu wanita. Nggak mungkin sih dia akan berkeliling di Itaewon di depan umum hanya untuk meminjam pemantik rokok, hanya dikarenakan kehabisan waktu, lol. Apakah gengsi nggak merawat idol mereka akhir-akhir ini? Mungkin gadis itu cantik, dia kan punya banyak uang ya, jadi dia harus beli pemantik api yang harganya 500 won dan menggunakannya. Kenapa seorang idol meminjam korek api dari seorang gadis yang menurutnya cantik? Bukan masalah besar sih dia merokok karena dia udah dewasa, tapi ini yang jadi masalah ya, minta pemantik rokok dari seorang gadis agak berlebihan sih. Apakah seorang sase mengambil foto ini? Tolong unggah penjelasannya, Jake TT. Wow, ini legendaris. Jika dia melakukan itu, aku merasa penggemar akan kehilangan perasaan padanya dan juga meninggalkan fandom. Kenapa dia seperti ini? Waduh. Dan teman-teman, gimana pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Apakah kalian juga sependapat dengan netizen-netizen tadi? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan teman-teman, ada seorang fans K-pop Jepang itu kemudian membeberkan sedari bukti-bukti yang bisa memperkuat bahwa sosok tersebut adalah Jake, atau justru juga dapat membantah tegas rumor tersebut. Hal ini dimulai dari dugaan bahwa rumor itu disebarkan sejak tanggal 23 Juni lalu. Namun kala itu hanya menggunakan judul idol pria berburu di Itaewon tanpa menyeret nama Jake. Jadi intinya ada blind item di sini yang sudah disebarkan. Lalu, potret yang sama juga kembali dibagikan pada tanggal 22 Agustus dengan mengklaim bahwa sosok tersebut adalah Jake. Pengunggah sendiri tidak membeberkan kapan potret itu diambil. Jika potret tersebut merupakan detail lanjutan dari rumor sebelumnya atau blind item sebelumnya, maka bisa jadi sosok tersebut adalah Jake. Lantaran pada bulan Juni ia diketahui mengenakan gaya rambut yang pirang. Selanjutnya nih teman-teman, bukti yang mungkin bisa memberatkan Jake adalah ia terlihat memiliki kemeja flanel yang sama seperti sosok di rumor. Jake juga sempat mengenakan kemeja serupa pada salah satu fashion airport pada Mei lalu. Namun tentu kalau pakaian nggak bisa dijadikan bukti kuat sih bahwa itu adalah Jake. Karena untuk pakaian flanel sendiri itu kan yang punya banyak, bukan hanya satu orang di dunia. Sehingga teman-teman, menurut fans Jepang, ini rumor bisa dibantah tergantung kapan foto itu diambil. Kalau diambil di bulan Agustus, maka dipastikan itu bukan Jake, mengingat ia telah mengganti gaya rambut miliknya. Tapi teman-teman, kalau foto itu diambil pada tanggal 23 Juni seperti rumor blind item yang pada awal, maka patut nih ada bantahan tegas dari Jake ataupun agensi. Pasalnya nih teman-teman, pemberita media Korea pada tanggal 25 Juni lalu, Jake itu masih mengenakan gaya rambut menyerupai sosok pria peminjam pemantik ke wanita di Itaewon. Meski demikian, banyak penggemar tidak percaya bahwa sosok itu adalah Jake, apalagi wajah dari sosok itu tidak terlihat dengan jelas. Next, kita ke topik yang kedua, yaitu tentang cookie dari NewJeans yang dikatakan itu mengandung unsur yang akan ngebuat otak kalian menjadi traveling, alias unsurnya itu adalah plus. Segera setelah cookie NewJeans mulai naik di tanggal lagu Korea, ada sebuah perdebatan sengit muncul atas dugaan referensi yang bernada kotor di lagu tersebut.
Kemudian minggu lalu ada seorang penerjemah profesional Inggris ke Korea mengunggah video YouTube dengan alasan bahwa lagu girl group itu sebenarnya mengandung konotasi yang plus-plus secara terang-terangan. Dan dalam video itu, penerjemah ini mengatakan bahwa lagu Cookie Jeans adalah lagu yang terakhir terungkap. Dan ia mengatakan bahwa reaksiku pas saat mendengarkannya, oh ini bagus gitu. Tapi semakin Kim Tae-hyun ini mendengarkannya, dia berkata, oh no. Dan beberapa kali dia mendengarkannya, dia mengatakan, hell no. Untuk lebih jelasnya, dia mengatakan, aku berdebat sih, apakah aku harus membicarakan masalah ini atau enggak. Karena grup ini seluruhnya terdiri dari anak di bawah umur, yang gak diragukan lagi sudah mencurahkan banyak banget kerja keras dan juga upaya untuk debut. Fakta bahwa grup seperti ini adalah terlibat dalam kontroversi ini sendiri sangat buruk banget sih dan juga sangat disayangkan. Jadi aku khawatir kalau aku bahas masalah ini dan itu juga hanya akan menambah bahan bakar ke api. Tapi akhirnya aku pun memutuskan untuk membuat video ini dengan harapan di masa depan agensi akan lebih berhati-hati ketika berurusan dengan lirik lagu yang dinyanyikan oleh anak di bawah umur. Dan Kim Tae-hyun juga melanjutkan bahwa banyak orang yang berdebat sengit tentang makna dari kata cookie dalam lagu ini. Tapi aku akan mengatakannya langsung. Di sini, cookie itu mewakili alat itunya wanita. You know lah apa yang aku maksudkan ya. Dan ini juga hanya fakta. Dan bagi Anda yang berpendapat bahwa itu nggak benar, kalian itu hanya mencoba untuk membutakan diri Anda sendiri. Membutakan artinya kalian itu nggak mau lihat fakta. Itu yang dikatakan oleh si penerjemah. Penerjemah ini kemudian mengatakan bahwa perusahaan tampaknya mengatakan kepada para member untuk mengatakan kami membuat album ini seolah-olah kami sedang memanggang kue dengan penuh cinta. Ini hanya BS. Selanjutnya, si penerjemah menjelaskan bahwa dalam musik pop Amerika, lirik sugestif seperti itu sangat umum. Misalnya nih, Ice Cream dari Blackpink yang punya beberapa referensi plus-plus. Namun perbedaannya di sini adalah para member New Jeans, mereka semua itu masih di bawah umur guys. Kim Tae-hyun juga mengklaim bahwa salah satu hal terbesar dalam lagu ini adalah cookie itu tunggal, bukan jamak. Katakanlah nih, kalian itu kan buat kue. Mau nggak sih kamu mengatakan, lihatlah kueku? Dan untuk terakhir, penerjemah berkata nih teman-teman, nggak ada perdebatan tentang apakah lagu ini berkonotasi yang plus-plus atau enggak. Ini adalah lagu yang benar-benar tentang itu. Itu ditulis seperti itu dari awal. Di perusahaan seperti Hype dan juga Adore, tidak mungkin nggak ada satupun orang yang berbahasa Inggris yang tidak mengenali referensi yang kotor dalam lagu tersebut. Jika ini dilakukan dengan sengaja, maka saya merasa sistem perlu direvisi secara menyeluruh. Dan teman-teman, gimana pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan teman-teman, untuk berita terakhir kita akan membahas tentang Jennie Blackpink, yang mana karakternya dalam serial The Idol itu diduga adalah seorang biseksual. Salah satu member dari Blackpink, yakni Jennie, diketahui menjadi salah satu pemeran dari karakter penting dalam serial milik The Weeknd, Reza Fahim, dan juga Sam Levinson yang bertajuk The Idol. Setelah perilisan beberapa teaser, muncul rumor mengenai detail karakter yang akan disuguhkan oleh Jennie Blackpink melalui serial tersebut. Kabar ini mencuat setelah dirilisnya trailer terbaru dari The Idol yang memperkenalkan seluruh bintang yang ikut andil dalam proyeknya. Jennie Blackpink diperkenalkan dengan nama Jennie Ruby Jane. Namun belum diketahui nih nama karakter yang akan dibawakan oleh Jennie. Beberapa adegan yang disematkan dalam trailer kedua The Idol membuat banyak fans mengorek kembali mengenai pembahasan terkait proyek dari The Weeknd tersebut. Disebutkan melalui situs resmi majalah Plunge bahwa dikabarkan Jennie akan memerankan seorang gadis biseksual. Beberapa penggemar juga khawatir dengan image Jennie di Korea Selatan jika kabar mengenai karakter yang ia mainkan adalah seorang biseksual. Dan hingga kini, baik dari pihak HBO maupun YG Entertainment belum merilis pernyataan apapun terkait dugaan karakter yang diperankan oleh Jennie Ruby Jane untuk saat ini. Dan teman-teman, bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Apakah kalian juga sama seperti penggemar yang lain yang khawatir bahwa Jennie akan memerankan karakter biseksual seperti itu karena kalian takut image-nya sebagai seorang idol? Komen bagaimana opini kalian di kolom komentar sekarang juga. Dan jika kita berbicara tentang Blackpink, kalian tahu gak sih guys bahwa baru-baru ini YouTube secara resmi mengumumkan bahwa MV dari Pink Venom Blackpink telah mencapai lebih dari 90,4 juta viewers dalam satu hari. Dan ini menjadikannya sebagai MV rilisan 2022 dan Blackpink sendiri dengan jumlah penayangan tertinggi dalam sehari. Dan MV ini juga mengambil alih rekor mereka sendiri yang dibuat dengan How You Like That pada tahun 2020 yang lalu. Pink Venom dari Blackpink juga menjadi musik video milik artis wanita dengan jumlah penayangan tertinggi dalam 24 jam pertamanya. Secara keseluruhan, Pink Venom ada di top 3 MV dengan jumlah penayangan tertinggi dalam sehari. Sekali lagi, congratulations untuk Blackpink.
Oke teman-teman, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan informasi update lainnya mengenai industri music K-pop di channel aku. Oke, see you next time di video berikutnya. I'm Yusuf Hakim pamit. Thanks for watching. Goodbye.